Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan nikmat Allah taala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan salah satu kewajiban, yaitu kita sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kultum malam hari ini saya menukil dua ayat di surat Al-Baqarah, ayat 44 dan 45, atau 45 dan 46. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk senantiasa minta tolong, berdoa, berta'awun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika Allah sudah memerintahkan kepada manusia untuk ista'inu, minta tolong, artinya Allah pasti bisa menolong. Oleh karena itu, dalam ayat Allah Al-Musta'anu, ya, zat yang senantiasa memberikan pertolongan. Dan Allah bikulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah itu maha kuasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui sholat, dan bersabar dalam hal ini adalah berikhtiar. Banyak di antara orang-orang tua kita dulu, bahkan para ulama-ulama kita, ketika ada sesuatu hal yang bagi dirinya itu sulit, maka beliau-beliau itu, para pendahulu-pendahulu kita itu mengambil air wudhu, berwudhu, sehingga seterusnya sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Pada satu ketika di surat Al-Baqarah disebutkan ada sekelompok pemimpin di kalangan Bani Israel datang kepada Nabinya Allah pada saat itu. Di dalam tafsir disebutkan Nabi Samuel. Nabi Samuel. 12 orang pemimpin datang kepada Nabi Samuel. Wahai Nabi Allah,
hendaklah engkau mengangkat salah satu di antara kami sebagai pemimpin untuk memimpin kabilah-kabilah ini sehingga akan mudah dipersatukan untuk menghadapi musuh. Pada saat itu Nabi Allah, Nabi Samuel tidak bisa menentukan pilihan seketika itu. Lantas mengatakan kepada 12 pemimpin tadi, kamu besok datang ke sini lagi. Saya nanti akan berdoa kepada Allah, kira-kira siapa yang pantas untuk memimpin Bani Israel ini. Ini. Jadi kebiasaan dalam menghadapi kesulitan itu melakukan sholat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang namanya sholat hajat, sholat istikharah, ya, sholat hajat karena kita punya hajat, ya. Kalau sholat istikharah, sholat untuk dipilihkan salah satu di antara beberapa pilihan itu disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kebiasaan ista'inu billah bisobri wa sholah, dengan sabar dan sholat, ya. Meminta kepada Allah itu adabnya adalah sabar. Tidak, kalau orang Jawa mengatakan apa? Minta jaluk kok ngedrel. Ada istilah begitu, Ge. Wong jaluk kok ngedrel. Ya. Jadi sadet sanyet, nah itu. Maka sabar, terus ikhtiar, yaitu dengan sholat. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya perkara sabar dan sholat itu ternyata sesuatu yang berat. Illa alal khosiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin kepada Allah. Al-khosiin adalah alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa besok akan ketemu Allah. Gitu. Yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin bahwa besok akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk itu orang yang tidak ngedrel dalam meminta kepada Allah. Maka seringkali para kiai, para ulama itu menasihati kita, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah sekuat kemampuanmu dengan ikhlas dan sabar, dan apa yang menjadi kebutuhanmu mintalah kepada Allah. Itu salah satu nasihat dari salah seorang kiai, ya. Jadi dalam menjalankan perintah Allah itu dengan sabar dan ikhlas, ya. Dan semua yang kita butuhkan mohon, minta, berdoa kepada Allah. Dan itu sudah semestinya. Ketika itu diyakini, ya, dijalani, apalagi disertai dengan kita menjalankan sholat hajat atau sholat istikharah, maka Masya Allah, keinginan, cita-cita apa yang kita harapkan itu insya Allah akan mudah dikabulkan oleh Allah. Andaikan harus menunggu, kita akan bisa bersabar di dalam
menunggu terkabulnya doa kita itu. Tidak lantas ngundat-undat, mengungkit-ungkit kepada Allah. Ya Allah, aku tiap hari bersujud kepadamu. Ya. Kok aku minta permintaan berdoa kok sampai hari ini belum kau kabulkan. Lah orang-orang kafir itu tidak pernah sujud kepadamu, tetapi kok dia mudah sekali untuk mewujudkan keinginannya. Tidak begitu. Orang yang beriman akan berlaku sabar. Karena apa? Orang beriman ini yakin setiap permintaannya, setiap doanya itu pasti akan diijabah oleh Allah. Maka kadang Bapak Ibu, doa itu ada yang kontan diberi, tapi ada yang ditangguhkan. Tapi kesemuanya itu adalah baik. Cuma kita kadang-kadang salah menilai. Ya, salah menilai. Bapak Ibu pernah dengar satu cerita, lagi-lagi cerita di kalangan Bani Israel. Ada dua orang yang mata pencahariannya itu sama, yaitu mencari ikan, tetapi rezekinya beda. Yang satu beriman kepada Allah, yang satunya durhaka kepada Allah. Setiap kali orang yang durhaka itu melemparkan jalannya, ikan selalu menghampiri, banyak dia dapatkan. Sebaliknya orang yang beriman kepada Allah, setiap dia melempar jalannya dengan membaca bismillah, dengan berzikir menyebut nama Allah, tapi satu pun tidak ada yang nyangkut dalam jala itu. Sehingga di dalam hadis itu disebutkan malaikat itu sampai mesake dan protes kepada Allah. Ya Allah, itu hambamu ya Allah, yang senantiasa menyebut namamu di dalam setiap detak nafasnya itu menyebut namamu, akan tetapi kenapa engkau tidak memberikan satu pun? Sementara yang durhaka kepadamu, mereka mendapatkan ikan yang berlimpah. Alangkah seakan-akan mengatakan begitu, tidak adilnya engkau ya Allah. Tetapi ketika malaikat itu ditunjukkan apa yang akan didapatkan hambanya yang beriman, ketika langit dibuka, malaikat, lihatlah, ini bagian hambaku yang bersabar itu. Karena itu hamba Allah yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah itu tidak pernah mengeluh. Dia bersabar. Bahkan di lemparan jala yang terakhir itu nyangkut satu ekor. Ternyata satu ekor itu mau dimasukkan ke dalam embernya, mencolot, tidak jadi. Subhanallah, padahal istrinya di rumah sudah nyiapkan bumbunya untuk nanti bisa dimasak asam manis apa segala macam, pokoknya sudah. Tapi apa yang terjadi? Suaminya pulang dengan tangan hampa, dan bahkan dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji milik Allah di dalam segala keadaan. Jarang Bapak Ibu kita bisa bersabar seperti itu, jarang. Maka dikatakan berat oleh Allah Ta'ala. Kita berpuasa ini Bapak Ibu, kita kuat dari pagi fajar sidik sampai sore, kuat. Mungkin karena banyak temennya. Coba kalau misalnya nggak ada temennya, misalnya
Sabar nggak kira-kira kita? Kita berjamaah di masjid mungkin karena banyak temennya. Kalau sendirian kira-kira berani ndak dia? Belum tentu Bapak Ibu. Berangkat sendiri di masjid, adzan kok orang sing mangkat loh. Dia sendiri. Kok tiap hari begitu? Lama-lama orang ini diuji kesabarannya. Jangan-jangan kita itu nggak sabar, itu. Ya, maka dari itu la haula wala quwata illa billah. Sabar itu dia tidak merasa tinggi hati ketika dipuji dan tidak merasa rendah diri ketika dicaci. Sabar itu adalah konsisten yang menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubungan dengan manusia. Itu orang yang konsisten, orang yang sabar. Dan itu berat. Wa innaha lakabirah. Sungguh itu adalah satu hal yang sangat berat. Oleh karena itu, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran. Afriq alaina sabron. Tuangkan, limpahkan kepada kami ini kesabaran. Sabar ketika banyak orang, sabar ketika sepi orang. Terus konsisten. Itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ya, kadang di dalam Al-Quran itu disebutkan Bapak Ibu, ketika orang itu diuji miskin, diuji melarat, orang ini kuat, sabar. Tetapi ketika diuji kaya, banyak yang gagal. Kira-kira benar apa benar Bapak Ibu? Quran mengatakan seperti itu, pasti benar gitu loh. Ya. Wa idza masal insanu darron da'au rabbahum. Ketika dia ditimpa kesusahan, dia berdoa kepada pemelihara mereka. Ya. Akan tetapi wa idza azaqna, ya, ketika kami Allah mencicipkan sedikit saja rahmatan min indina, rahmat dari hadapan kami, ya, maka orang itu banyak menjadi orang-orang yang membuat makar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk bisa ngakali, wah ben ada alasan untuk tidak melakukan kebaikan. Itu seperti itu. Jadi ketika dalam kondisi melarat, dia mampu menghadapi. Tetapi ketika diuji nikmat, banyak di antara manusia ini yang gagal, yang mereka itu justru tidak sabar. Nah ini, Masya Allah, itulah gambaran yang ada pada manusia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kesabaran kepada kita semuanya di dalam segala keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sholat tarawih.